Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading di awal bulan Februari dengan tema energi kamu dan dia. Kita lihat energi kamu dan dia seperti apa. Sebelum reading kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapinya. Karena ini readingan general kolektif banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, di sini ada wedding. Kemudian ada stay optimistic about your love life. Aku nggak, ini general all ya, jadi bisa yang couple, bisa yang enggak. Aku hanya menarik energi kamu dan dia. Jadi situasikan koneksi kamu sama dia seperti apa hubungannya. Gak mau jatuh, izin cabut. Ada retreat. Oke, bottom of the deck ya, di sini ada passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Hubungan yang ada passionnya, ada gairahnya. Ada romansa yang berwarna antara kamu dengan dia. Oke, di sini ada wedding ya. Wedding ini tergantung apakah memang hubungan kamu ada kaitannya dengan salah satu yang sudah menikah, atau memang ini adalah tentang merencanakan pernikahan, atau memang ada yang masih trauma terkait dengan masalah pernikahan, masalah komitmen atau keterikatan di masa lalu ya. Tapi di sini energinya stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance. Nggak membuat bukan berarti membuat kamu tidak ingin memiliki suatu hubungan lagi, sekalipun mungkin ada kilasan atau ada masa lalu yang mendistract hubungan kalian atau mempengaruhi hubungan kalian, baik dari dia ataupun dari kamunya. Tapi di sini energi kalian adalah tetap memperjuangkan bahwa hidup itu membutuhkan yang namanya pasangan. Hidup itu membutuhkan yang namanya grow old. Bagaimana menua bersama, ya, bukan lagi grow up ya, bukan bertumbuh lagi di sini. Prioritas dalam hubungan ini adalah bagaimana menempuh masa depan, hari tua, jangka panjang, bukan jangka yang main-main atau coba-coba. Kemudian sini ada retreat, it's time to disconnect from the world. Ada miskomunikasi antara kamu sama dia. Ada ketimpangan yang terjadi sehingga sebenarnya ini membutuhkan yang namanya ngobrol. Simpelnya gitu, keterbukaan.
bicara satu sama lain, meluangkan waktu berdua, itu adalah tentang membahas komitmen, membahas tentang kejelasan hubungan masa depan, bukan hubungan yang hanya mengalir begitu-begitu saja, atau bukan hanya hubungan yang retreat menarik diri berdua, tapi tujuannya hanya untuk passion ini, ya. Di sini yang aku lihat salah satu pihak ya sedang memprioritaskan masa depan, sementara yang satu masih dalam uji coba atau trial error. Kita lihat energi dia dan kamu seperti apa. Untuk yang situasi third party ini, hambatan dan rintangannya memang sepertinya adalah mungkin sudah memiliki pasangan salah satu atau bahkan kedua belah pihak, ya. Tapi tetap optimis dengan hubungan kalian. Tapi yang single-single sepertinya ada target bahwa hubungan ini harusnya bisa sampai berkomitmen atau menikah. Ada yang satunya buru-buru, yang satunya santai. Ini bisa vice versa ya. Aku menggambarkan dia ada di sini, siapapun dia, kamu di sini. Tapi kalau dari jalan cerita ternyata mungkin bisa jadi kamu yang berada di sini, dia yang di sini. Jadi kalian kondisikan dari ceritanya. Ya, di sini ada love tuh kan. Ada passion, ada love. Hubungannya kuat satu sama lain. Hubungannya saling mencintai, saling mengisi, saling menutupi. Hanya saja memang ada keterbatasan yang terjadi di dalam hubungan kalian. Energi dia di sini ada growth, ada keinginan untuk bertumbuh. Tuh kan, energinya di dia justru pelan-pelan saja. Bertumbuh, berkembang, menjalani, memahami satu sama lain. Melihat peluang-peluang ke depan seperti apa. Itu yang mungkin menjadi keinginan dia. Ya, sementara kalian di sini ada intuisi. Ya, mungkin kalian ngerasa bahwa dia ini adalah, bisa jadi kamu ngerasa bahwa ini adalah pilihan terakhir. Mungkin dia seseorang yang bisa menggantikan posisi seseorang di masa lalu. Jadi ada energi lumayan ngebet. Ya, karena di sini ada dua cincin, ada dua lingkaran. It's mean artinya ring, mengharapkan adanya komitmen dari yang di sini. Sementara yang di sini ada space ya, masih membutuhkan ruang, masih membutuhkan pertimbangan-pertimbangan, perhitungan-perhitungan, atau persiapan-persiapan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu di sini, ya. Dan kamu di sini happiness, sudah terbawa arus, sudah terbawa situasi, sudah keburu baperan dari energi yang masih trial error ini. Itu. Di sini ada strength ya. Di sini dia pengennya santai, dia pengennya pelan-pelan, ada ruang, ada ada space yang bisa dikatakan kita mengetahui satu sama lain dulu. Kita begini begitu dengan apapun yang menjadi pertimbangan atau perhitungan dalam diri dia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa menjalin suatu hubungan itu butuh yang namanya strength. Butuh yang namanya power, kekuatan, pondasi. Jadi bukan berarti hubungan yang baru saja dimulai itu akan memiliki langsung punya kekuatan. Karena di sini memang masih mencari tahu bibit, bobot, bebet atau hal-hal lain yang perlu dia pertimbangkan. Ya. Dan di kamu di sini yang terjadi adalah rejection. Energi yang ada di sini, kalau yang aku bilang kamu ya, terburu-buru, tergesa-gesa, salah menafsirkan, salah menanggap, ya, sehingga merasa seperti adanya penolakan, rejection, atau mungkin kamu yang melakukan rejection tersebut karena terlalu lama energi dari dia, atau seperti nggak ada pergerakan, stuck, sehingga kamu kayak mengambil langkah, mengambil sikap, atau mengambil keputusan tergesa-gesa. Itu sebab kenapa harus ada yang dibicarakan.
Karena di sini yang aku lihat inginnya kamu begini, inginnya dia begitu, tapi seperti tidak tersampaikan apa yang menjadi keinginan satu sama lain. Ya, oke, kita akan lihat energi dia dari tarot. Kita pakai kartu yang sama. Ini kamu, ini dia. Kita akan lihat perbandingan-perbandingan ya. Oke, di sini ada Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini ada The Tower. Wah, lagi dapat benturan besar. Ya. Healing besar-besaran, kebangkitan spiritual besar-besaran di energi dia. Kalian di sini ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada King of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Six of Wands, energinya Wands semua, Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini ada Two of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius semua ya. Dia kalau yang aku lihat masih dihadapkan dengan situasi pilihan, opsi. Masih banyak opsi di dalam diri dia, bahkan di dalam kehidupan dia. Ini tentang pilihan, kemapanan bisa, ya, bisa jadi orang juga, atau pilihan-pilihan lain yang menjadi prioritas utama. Ada energi di dalam diri dia di sini overthinking terhadap tuntutan, terhadap keinginan-keinginan yang sebenarnya belum bisa dia sanggupi dari keinginan-keinginan kamu. Ada harapan-harapan yang mungkin kamu letakkan dari hubungan kalian, tapi tanggung jawab itu menurut dia besar. Dan di sini aku lihat dia seperti sebenarnya tidak ingin menyakiti perasaan kamu atau perasaan siapapun, entah ini keluarga, entah siapapun yang ada di lingkungan dia atau di seputaran dia. Tapi desakan atau keinginan-keinginan tadi sedikit banyak membuat dia akhirnya kehilangan akal atau bahkan kehilangan tujuan awal ketika menjalin hubungan sama kamu. Karena seperti ada energi nggak ingin didesak. Apapun desakan-desakan tersebut, apakah desakan ingin berkomitmen menikah, desakan tentang harus memilih seseorang atau milih kamu, atau desakan-desakan lainnya. So yang terjadi apa di sini? Dia merasa memang seperti dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang lebih sesuai dengan keinginan atau harapan kamu. Di satu sisi sebenarnya di sini di awal dia mempunyai satu harapan besar dalam hubungan kalian, bahwa hubungan ini semoga kedepannya bisa merubah apa yang menjadi ketakutan dia di masa lalu. Ini dia benar-benar di situasi yang pernah ambiar ya, atau bahkan ketika menjalin hubungan kamu ada sesuatu yang ambiar. Katakanlah mungkin dia sudah memiliki pasangan, tapi pasangannya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Maka mungkin terjadilah pertemuan sama kamu karena dia mungkin membutuhkan teman bicara atau membutuhkan pendamping yang bisa mengerti dia sebenar-benarnya. Ada juga beberapa yang mungkin ada ketakutan untuk berkomitmen karena masa yang sangat lampau. Ini menyebabkan luka batin atau trauma yang kebawa sampai sekarang yang mungkin saja imbasnya jadi kena di kamu. Itu. Jadi memang terlihat dari dia belum ada kesiapan apapun kondisi hubungan kalian. Ya. Di kalian di sini yang aku lihat ada Five of Wands. Entah ini konflik batin atau kamu memang selalu mencurigai. Yang terjadi adu mulut, ada perdebatan, ada kecurigaan-kecurigaan.
Kamu yang pertamanya memiliki ekspektasi besar bahwa wah, jangan-jangan dia ini adalah pasanganku yang terakhir, jangan-jangan dia adalah seseorang yang pas nih buat aku kali ini. Kayaknya nggak lagi-lagi deh. Tapi di sini yang aku lihat, kamu terdistract juga dengan situasi masa lalu. Ya, apalagi jika ini pasangan kamu yang sekarang memiliki suatu ketertarikan, memiliki satu pesona. Entah dia cantik ataupun dia cakep, sehingga sedikit banyak ini menimbulkan rasa takut dalam diri kamu. Takut dia selingkuh, takut dia seperti yang mantan kamu, takut dia seperti yang dulu, atau takut seperti yang sudah-sudah. Ada kecemasan dalam diri kamu melihat, bukan terlihat, melihat apa yang ada di dalam diri dia. Kamu merasa bahwa itu adalah kelebihan dia yang mana mungkin suatu saat menjadikan bumerang buat diri kamu. Karena kamu sadar, mungkin dia di sini masih mengejar goalnya, masih mengejar targetnya, atau harapan-harapan lainnya. Tapi di sini ada energi drama, atau ada energi strategi yang mungkin sudah kamu lakukan terkait koneksi kamu sama dia, yaitu gimana caranya kamu bisa memenangkan hati dia. Sehingga tanpa berpikir panjang, tanpa pengen tahu latar belakang dia, segala macam, yang kamu pikirkan adalah hari ini, kamu jadi milik aku, kamu di samping aku terus. Pokoknya hanya berkaitan dengan asmara aja. Ketika keinginan-keinginan itu tidak terpenuhi, yang terjadi adalah pertengkaran, kecurigaan, tuduh-menuduh. Ada aja di sini trust issue yang masuk ke dalam kepala kamu untuk menyangkal apa yang mungkin saja menjadi alasan dia. Itu ya. Sehingga makanya di sini ada rejection dan ditimpuk sama yang namanya 2 of 1. Dari tindakan dia, dari perilaku dia, atau dari cerminan apa yang dia pantulkan ke dalam hubungan kalian, membuat kamu akhirnya berujung pada satu keraguan. Kira-kira dia ini benar nggak sih? Kira-kira dia ini gimana sih? Itu. Sebenarnya hubungan kalian bisa sama-sama solid, tapi aku lihat bahkan kalian ini sama. Baik kamu ataupun dia masih sama-sama memiliki trigger dari masa lalu yang kuat sekali. Entah dia dengan tanggung jawabnya, entah kamu dengan ex-exnya kamu, ya. Karena di sini seperti kamu sudah mencoba, belum apa-apa, baru mulai kayaknya kamu sudah mendistract diri kamu sendiri dengan ketakutan. Jangan-jangan nanti dia penyelingkuh nggak ya? Seperti yang dulu, nanti jangan-jangan gagal lagi nggak ya? Ada ketakutan-ketakutan ingin memulai, tapi tetap dimulai gitu. Artinya ada kesiapan, ada ketidaksiapan. Siap nggak siap, akhirnya cuman karena ketertarikan atau merasa nyaman ngobrol sama dia, bercanda sama dia, membuat kamu akhirnya berani maju. Padahal sebenarnya hati kecil kamu belum siap di sini. Karena kamu mendistract diri kamu sendiri dengan ketakutan-ketakutan tersebut. Gitu. Ya, nah di sini dia akhirnya kebawa, terdistract juga dengan hal yang kamu hadirkan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan, atau hal-hal yang membuat kalian benar-benar akhirnya harus merombak ulang hubungan kalian sebenarnya. Itu. Sebenarnya kalau misalnya tidak terpancing oleh salah satu pihak di sini dengan pertanyaan, dengan kecurigaan atau dengan apapun juga yang dibongkar-bongkar, ya karena pengen tahu, karena penasaran, karena kurangnya rasa kepercayaan atau trust terhadap salah satunya, hubungan ini sebenarnya bisa baik-baik aja ke depannya. Tapi karena tadi ada yang memancing terlebih dahulu sehingga yang di sini overthinking, yang di sini merasa takut memulai, takut gagal juga. Karena yang di awal tadi, yang salah satunya sudah duluan, akhirnya keseret yang satunya. Itu karena dia takut melihat sikap yang mungkin saja terlihat kayak terlalu tergesa-gesa dalam hubungan ini, atau terlalu mengontrol situasi, ya. Oke, aku mau ngecek ya. Tadi aku terlihat dua-duanya nih lagi sama-sama ada distraction dari masa lalu. Masa lalu dia seperti apa sih? Ya, di sini ada 2 of 1. Masa lalunya juga penuh dengan keraguan-raguan, dihadapkan dengan pilihan. Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada 4 of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada 3, aku masukin lagi.
Kemudian ada Nine of Wands. Trust issue terhadap self-confidence ada di dalam diri dia. Six of Cups. Sama figur orang tua atau figur mother. Oke, di sini ada Nine of Swords. Kemudian ada Knight of Swords. Kemudian ada Six of Swords. Kemudian ada Death. Masa lalunya lebih berat di kamu daripada di dia. Kalau dia tentang kehidupan, kalau kamu tentang spiritual awakening, ya. Masa lalu dia di sini selalu dihadapkan dengan situasi pilihan-pilihan yang mungkin saja tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Katakanlah mungkin dia punya kakak beradik, tapi tanggung jawabnya berat di dia. Dia selalu merasakan adanya ketidakadilan dalam diri dia. Mungkin beberapa sampai ada yang kehilangan kepercayaan terhadap entah ini Tuhan, ataupun kepada afirmasi ataupun doa yang dia layangkan. Mungkin banyak doa kok nggak terkabulkan, kok nggak dijawab, apa benar doa itu harus ada. Sampai ada yang kehilangan kepercayaan tersebut karena mungkin dia merasa masa lalunya selalu nggak adil dalam diri dia. Itu yang membuat ambisi dia naik di kehidupan dia sekarang atau di masa sekarang, yaitu tentang pencapaian target. Apa yang bisa dia genggam lebih banyak, apa yang bisa dia raih lebih banyak, benefit-benefit apa yang bisa dia dapatkan dalam kehidupan dia atau dalam satu hubungan. Itu makanya di sini memang ada energi di mana belum ada kesiapan. Ya, jadi kayak apa ya, membatasi diri. Energi recovery-nya masih kuat banget. Sekalipun mungkin kamu berdealing sama dia yang sudah punya pasangan atau sudah menikah, mungkin itu bisa jadi sesuatu yang terlalu tergesa-gesa di dalam diri dia. Entah itu pernikahan dini, ya, atau MBA atau apapun yang itu sudah terjadi berjalan begitu aja. Padahal sebenarnya belum ada kesiapan dalam diri dia. Karena di sini dia sedang membangkitkan inner child dalam diri dia, sesuatu yang tidak tuntas di masa lalu. Mungkin kurang bermain karena tanggung jawab, ya. Mungkin kurang ini, kurang itu karena alasan-alasan tertentu, sehingga ketika dia merasa di sini ada power dalam diri dia, ada pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan, akhirnya terjadi yang namanya kalap mata. Tadi ya, mungkin dulunya sibuk gini-gini, sekarang udah punya duit, baru dia berani melakukan sesuatu. Akhirnya ada yang jadi tukang selingkuh karena duitnya banyak misalnya. Atau ya saking udah banyak duit atau sudah banyak pencapaian, akhirnya dulu nggak sempat berteman-teman, sekarang ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Ada inner child di masa lalu yang sedang dia raih saat ini. Mungkin dulu nggak sempat traveling, duitnya nggak cukup karena tadi keterbatasan, akhirnya sekarang dia puas-puasin. Itu. Sementara untuk menjalin satu hubungan, karena di satu sisi juga di sini dia masih dalam pengejaran, ini ada juga yang mendistract diri dengan self-confident atau ketidakpercayaan dirinya terhadap hubungan. Entah itu kepada orang lain ataupun kepada diri kamu. Entah ini ada perbedaan, entah perbedaan usia, perbedaan pendapatan, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Ya, energi kamu di masa lalu sudah terluka habis-habisan. Ya. Kamu benar-benar sudah di posisi yang reborn. Banyak kekecewaan, keterlukaan di dalam diri kamu terkait satu hubungan. Kamu sudah ambiar-ambiaran, tapi kamu masih tetap stay optimis tentang hubungan, tentang harapan bahwa masih pingin punya jodoh, masih pengen punya pasangan, masih pengen punya teman hidup. Tetap kamu memperjuangkan itu. Ini di masa lalu mungkin sudah berapa kali terulang kejadian yang bisa jadi serupa. Makanya tadi di awal terlihat. Jadi sebelum memulai aja kamu sudah berpikir, kira-kira dia bisa setia nggak ya? Kira-kira dia nggak seperti yang dulu nggak ya? Karena tadi sudah terdistract dulu dari masa lalu. Healing kamu bukan main-main di sini, bukan kaleng-kaleng. Ya, healing kamu itu udah benar-benar kamu sudah mau meninggalkan fase di belakang. Kamu benar-benar udah di posisi yang pengen serius, udah nggak pengen main-main lagi. Kalau menjalin hubungan ke depannya, ya, ini adalah tentang grow up,
tentang grow old, tentang peningkatan, update, upgrade. Gimana caranya kamu bisa benar-benar rebirth, ya, gimana benar-benar bisa new beginning. Tapi sayangnya harapan dan keinginan dan niat kamu masih suka kebanting sama tadi trigger yang kamu awali. Trigger dari masa lalu yang ingin kamu tutup, tapi ketika menjalin satu hubungan, kamu berpikir lagi, ketarik lagi di belakang. Itu yang terlihat, ya. Oke, kita lihat perasaan dia ke kamu seperti apa. Nanti kita lihat perasaan kamu seperti apa juga ke dia. Oke, perasaan dia ke kamu di sini ada Nine of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Nyaman dia sama kamu. Tenang dia sama kamu. Dia merasa kayak ada cahaya. Kalau kamu itu adalah seperti seseorang yang bisa memberikan atmosfer baru dalam kehidupan dia. Kemudian di sini ada Six of Wands. Dia ingin memenangkan diri kamu, hati kamu, hubungan kamu lebih daripada hubungan-hubungan yang pernah dia jalanin di luar sana, ya. Jika ini masih bersama, itu niat dia. Tapi kalian yang sudah berjeda, sudah berpisah, itu kemarin yang ada di dalam pikiran dia, ya. The Star. Perasaannya ngerasa bahwa kamu tuh benar-benar orang yang berbeda, ya. Dia kayak ngelihat kalau sama kamu tuh nanti bahwa dia suatu saat, cepat atau lambat, dia ingin memberikan sesuatu prioritas lebih terhadap diri kamu. Ngefans berat sama kamu, mengidolakan kamu. Menganggap kamu itu adalah seseorang yang seperti bintang di mata dia, seperti lentera di mata dia, seperti pioner di depan dia. Atau seseorang yang benar-benar bisa mengangkat dia dari situasi yang dia hadapin, pindah ke situasi yang baru. Nyaman sama kamu, nyaman banget. Itu, ya. Sementara perasaan kamu ke dia seperti apa? Page of Pentacles. The Star, sama. Tuh, ya. Kalian punya ketertarikan yang sama. Dia mengidolakan kamu, kamu juga mengidolakan dia. Dia juga punya pengharapan yang sama, kamu juga punya pengharapan yang sama. Tapi ada demun, ya. Keraguan-raguan itu selalu muncul di dalam diri kamu. Takut misalnya dia tidak memprioritaskan kamu, takut nanti kamu kalah saing, takut begini, takut begitu. Ketakutan-ketakutan lainnya. Perasaan kamu di sini sudah banyak planning, sudah banyak rencana. Ini juga kadang-kadang yang menjadikan suatu ketakutan dalam diri dia. Mungkin kamu orangnya heroik, nggak? Terlalu satset, apa-apa langsung tanpa bertanya kepada dia. Mungkin kamu memberikan hadiah nggak bertanya dulu, dia senangnya apa, sukanya apa, main kasih aja. Sehingga ketika dia tidak merespon dengan baik atau tidak merespek dengan baik, kamu ngerasa tidak divalidasi perjuangan kamu atau pengorbanan kamu tadi. Makanya di sini terjadi yang namanya konflik. Karena harapan-harapan yang kamu timbulkan dengan kejutan-kejutan yang mana kamu berharap dia bisa menerima kejutan-kejutan kamu. Sementara di satu sisi mungkin dia belum ke arah situ pikirannya. Ya, kadang-kadang kita memberikan surprise, maksud kita baik, belum tentu diterima dengan baik. Jadi harus siap dengan kondisi itu. Perasaan kamu ke dia juga labil di sini tuh. Ya, kamu takut banget kalau dia tidak sesuai ekspektasi kamu. Karena tadi sudah diterigger dari awal, ya. Page of Swords. Perasaan kamu ke dia ingin memenangkan dia, tapi juga kamu nggak bisa memberikan kepercayaan yang penuh sama dia. Gimana? Ya. Jadi seolah-olah kamu bisa senyum di depan dia, bisa ketawa, bisa bahagia ketika bersama dia, tapi ketika di belakang dia atau bahkan ketika sedang tidak bersama dia, ya, pedang yang kamu pegang. Cari tahu, hati-hati nih, macam-macam gue giniin loh, macam-macam begini nih jadinya. Itu, ya. Makanya terjadi dualitas yang bertabrakan. Dia nggak mahamin kamu, kamu tidak paham dia juga. Itu, ya. Oke, kita lihat ke depannya hubungan kalian akan seperti apa. Oke, di sini ada Two of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces.
Kalau kalian yang sedang bersama, ya sudah, hubungan kalian tinggal kalian upgrade untuk saling mengerti satu sama lain, memahami satu sama lain, bicarakan, retreat, tarik dulu, ya, waktu berdua. Kemudian di sini ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kalau yang sudah berjedah, berjarak, ya mungkin di sini hubungannya circle-nya memang belum putus, tapi kalian juga harus siap mental kalau kalian tetap mungkin masuk ke dalam circle third party. Ya, kemudian ada Three of Wands, masih panjang kisah kalian ke depannya. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Ke depannya, ya, hubungan kalian akan seperti apa ini? Aku lihat dari sisi dia masih ingin bersama sama kamu. Tapi juga ada ketakutan, takut terlukai atau takut melukai perasaan kamu lagi. Ada keinginan untuk, yuk kita lakukan perubahan yuk. Yuk kita bikin rencana yuk. Supaya kedepannya nggak terulang lagi nih kejadian seperti itu. Dan kedepannya di sini juga dia masih ada ketakutan yang aku lihat. Takut nanti ujung-ujungnya berantem lagi. Atau takut masih terulang lagi. Walaupun sebenarnya perasaan untuk bersama tuh sangat ingin. Itu. Tapi buat kalian yang situasinya memang sudah berjedah dan berjarak, ini sih ada koneksi lagi. Entah cuman sekedar komunikasi, entah sekedar cuman silaturahmi, atau memang ada yang akan balikan lagi. Mungkin memang ada energi twin flame atau soulmate yang memang belum tuntas antara kamu sama dia. Ya, energi dia secara keseluruhan ada Three of Pentacles, masih ingin memenangkan hati kamu, masih pengen ketemu, masih pengen tertawa ria bersama kamu. Itu. Dari sisi kamu ke depannya pengennya seperti apa? Itu pengennya dia. Kedepannya akan seperti apa? Sini ada The Hierophant. Kamu sangat menginginkan dia melakukan suatu perubahan, kesadaran, ya, memperbaiki. Ingat ya, ai-ai semua, gak ada yang bisa merubah siapapun di dunia ini kalau bukan diri dia sendiri. Terlepas kita bisa mendoakan dia, tapi apapun hasilnya, kita juga harus menyiapkan mental kita. Di sini harapan kamu besar banget kalau dia memang tetap bersama kamu tapi melakukan suatu perubahan sesuai dengan doa dan pengharapan kamu. Kalau kamu terus berada di landasan itu, percaya deh kamu akan terus dicoba sama semesta. Ya, Magician, kamu mengharapkan perubahan besar-besaran. Ya. Kamu mengharapkan ada new beginning sama dia. Sama sebenarnya di sini ada harapan yang pengen sama-sama dirubah, tapi ketakutan dia jauh lebih besar. Takut terulang lagi kalau kamu misalnya menuduh dia, mencurigai dia, ya, atau hal-hal lainnya. Sekalipun misalnya ada tingkahnya seperti itu, atau ada ulahnya yang seperti itu, mungkin dia punya pemikiran, dia punya cara sendiri. Nanti someday ini akan lepas sendiri sampai aku membuktikan kepada kamu apa nih yang akan aku buktikan. Seperti itu. Tapi jangan diorak-arik dari sekarang. Orak-arik, obrak-abrik dari sekarang. Bisa nggak sih kita nikmatin aja kehidupan kita? Gitu, ya. Kemudian sini ada Four of Wands. Yang kamu inginkan adalah komitmen, ya. Bahkan ada yang menginginkan pernikahan. Keinginan benar-benar kuat sekali memenangkan kehidupan kalian, pertarungan kalian, cinta kalian. Sini ada Queen of Wands. Kedepannya kamu pengen diberikan atau mendapatkan respect besar dari dia, validasi lagi jatuhnya. Jadi saran aku sebenarnya buat kalian-kalian, ketika nanti kalian misalnya nggak sedang bersama lagi, kurang-kurangi keinginan untuk diberikan validasi. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa mengharapkan untuk seseorang memuji kita nggak bisa mengharapkan seseorang untuk bahkan bilang terima kasih sekalipun, atau permintaan maaf ya. Kalau kita yang sudah terbiasa mungkin di rumah salah dikit, maaf ya, sorry mama tadi gini, atau deh ambilkan isolasi, makasih ya, terbiasa dengan ucapan-ucapan itu. Tapi itu ruang lingkup kita. Tapi kalau kita mengharapkan itu dari pihak luar, itu akan sulit. Maka di sini perkecil ekspektasi dan kurangin mengharap yang namanya validasi atau pengakuan-pengakuan dari suatu tindakan yang kamu lakukan. Walaupun menurut kamu itu baik, membahagiakan dia dengan memberikan sesuatu. Tapi kalau kamu dapatnya orang yang cuek, orang yang introvert, sulit untuk mendapatkan validasi yang
ingin kamu dapatkan tadi. Kalian berdua sama-sama positif, ke depannya sama-sama ingin bersatu lagi. Tapi kamu di sini caranya satset, baper, bukan baper, barbar. Kamu masih dalam situasi kayak mungkin akan sedikit diuji coba sama semesta untuk mengerem atau menekan ego kamu dari harapan-harapan kamu. Sementara di sini energinya masih ketakutan, takut terulang terjadi lagi hal-hal yang seperti sebelumnya. Makanya nggak heran kalau di energi dia di sini ada space, masih membutuhkan ruang untuk berpikir lebih atau berpikir sejenak. Energi kamu di sini secara keseluruhan 10 of cup, beda tipis aja. Dia punya 9 of cup, kamu punya 10 of cup. Nyaman sama dia, pengen ketemu lagi sama dia. Sama-sama pengen ketemu di sini, sama-sama pengen bahagia. Tapi ada yang harus kalian sepakati bersama tentang perilaku, tindakan. Bagaimana benar-benar kalian bisa berpikir hidup itu tidak harus mengejar yang namanya komitmen, tapi ujung-ujung nanti bercerai. Lebih bagus bersama, tapi masih bisa sama-sama memahami, menjadi solidaritas, jadi tim. Ingat, pasangan itu juga adalah tim ya, teamwork. Itu. Jadi ini kalau aku lihat ego satu sama lain masih sama-sama keras. Aku nggak menyalahkan kamu, aku juga nggak membela dia, juga nggak membela kamu, juga nggak menyalahkan dia. Itu ya. Aku berada di tengah-tengah melihat kisah ini. Oke, kita lihat ya isi hati dia apa atau apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Mencabut ya, durasinya udah 36 menit ding, keasikan ya. Koneksi ini memicu sisi gelap dan kenangan kelam yang aku berusaha hindari. Ini tadi tentang krisis kepercayaan diri ya, kembali lagi balik ke masa lalu. Kemudian di sini ada aku mau ini menjadi lebih dari suatu pertemanan. Tuh, dia punya keseriusan bahwa dia menginginkan kalau hubungan ini tuh bukan sekedar di sini endingnya gitu. Endingnya ada lagi. Mungkin dia sadar, dia misalnya suka player, masih suka sana sini, tapi dia punya rencana terhadap diri kamu yang aku lihat ya. Kemudian aku sedang memikirkan banyak hal sekarang. Tuh, nggak heran kalau dia masih membutuhkan space ya. Butuh ruang. Kasih ruang gede di rumah kamu, kurung di gembok. Sementara pesan kamu ke dia di sini, kamu percaya sama aku kan? Kamu masih mengharapkan kepercayaan dari dia. Oke, kemudian kalau kamu mau aku menunggumu, aku siap melakukan itu. Itu pesan kamu buat dia. Ini kalaupun kalian nggak ngerasa pesan itu, ini alam bawah sadar kalian ya. Nggak tahu aku. Kalau nggak resonate ya berarti bukan buat kalian. Kondisiku tidak stabil sekarang. Biarkan aku memperbaiki ini dulu. Itu dia ya, tentang kemelekatan paling kuat ada di diri kamu. Belajar healing dulu untuk bisa melepaskan hal-hal itu. Jadi kalau suatu saat hubungannya begini lagi, hubungannya mau kayak gimana, kamu udah siap banting, tahan banting. Koneksi kalian berdua sepertinya kalian butuh space sejenak tuh. Lihat dengan jelas ya. Sepertinya kita butuh space sejenak. Ya sudah, nggak apa-apa kalian sedang berjarak saat ini. Ini adalah waktu yang baik untuk mempelajari. Jangan dikejar dianya, jangan diajak ribut, jangan begini, jangan begitu. Diam aja di posisi kamu. Nanti kamu lihat pergerakan apa, karena proses dari semesta untuk kalian itu pasti beda-beda, ya. Oke, di sini ada Libra, ada Virgo, ada Cancer, ada Gemini, ada Aquarius, Aries, bottom of the deck ya Capricorn. Oke, di sini ada A, T, E, G, Y, K, C, S, R, U, Z, N. Bottom of the deck ya C. Angka yang terkoneksi ada 5, 14, 24, 1, 4, 30, 9, 27, 16, 3. Bottom of the deck ya 7. Kita masih baca buku tentang ayat-ayat mantan. Kita masuk ke bab. Ada lebih nggak sih? Oh ya, nggak ada.
Berkirim ucapan. Apabila datang hari ulang tahun mantan dan engkau ingin memberikan ucapan selamat, pikirkanlah dua hal. Ini udah ya kemarin, sorry, aku nggak ngasih batas kemarin. Sini dong. Pelajaran mengambil hikmah. Orang-orang tidak mengajarimu menghindar. Mereka memberikan pukulan, tak mengajarimu menangkis. Mereka memberikan tendangan, tak mengajarimu bertahan. Mereka terus menyerang, tak mengajarimu membalas. Sampai mereka di luar batas. Orang-orang tak mengajarimu mengangkat berat. Mereka akan banyak memberikan beban sampai engkau menjadi kuat. Orang-orang tidak mengajarimu cara memaafkan. Mereka akan terus membuat kesalahan. Orang-orang tak mengajarimu kesabaran, mereka akan memberikan masalah. Orang-orang tidak mengajarimu keikhlasan, mereka akan merampas apa yang menjadi milikmu. Itu dia readingan kita malam ini. Ai aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.